VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 21 Februari 2025, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Selamat mengawali aktivitas satu hari menjelang akhir pekan ya. Namun jangan sampai Anda ketinggalan berita. Karena itu kami mengajak Anda mengikuti berita-berita hangat yang telah disiapkan redaksi VOA, di antaranya mengenai mahasiswa yang memimpin protes Indonesia Gelap untuk menentang pemangkasan anggaran. Kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. Serta utusan Amerika untuk Ukraina yang mengunjungi Kiev, sementara Presiden Trump dan Presiden Zelensky saling serang. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati. Pendengar, menciptakan pemerintahan yang inklusif di Suriah dalam pekan-pekan mendatang akan membantu menentukan apakah sanksi-sanksi Barat akan dicabut seiring dengan upaya Suriah membangun kembali negaranya setelah mantan Presiden Bashar al-Assad digulingkan, kata utusan PBB untuk Suriah hari Kamis. Apa yang saya harapkan adalah dengan terbentuknya pemerintahan baru yang inklusif tanggal 1 Maret. Ini akan membantu kita mencabut sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap Suriah oleh negara-negara Barat pada masa pemerintahan Assad, kata Geir Pedersen kepada kantor berita Associated Press ketika berkunjung ke Damaskus. Setelah Assad digulingkan dalam serangan kilat pemberontak pada Desember, Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, yaitu bekas kelompok pemberontak utama yang kini menguasai Suriah, membentuk pemerintahan sementara yang sebagian besar terdiri dari anggota pemerintahan penyelamatnya yang berkuasa di barat laut Suriah. Otoritas de facto Suriah mengatakan pemerintahan baru akan dibentuk melalui proses inklusif pada Maret. Pada bulan Januari, mantan pemimpin HTS Ahmad al-Syara'a ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah setelah pertemuan sebagian besar bekas faksi pemberontak di negara itu. Kita ke Amerika. Presiden Donald Trump menandatangani perintah yang bertujuan mengakhiri tunjangan federal bagi warga yang tidak sah, kata Gedung Putih hari Rabu. Gedung Putih mengatakan perintah itu bertujuan mengakhiri semua santunan untuk orang asing yang tidak sah. Santunan itu dibiayai oleh para pembayar pajak. Orang-orang yang tinggal di AS secara tidak sah umumnya tidak memenuhi syarat memperoleh tunjangan, kecuali untuk perawatan medis darurat. Selama 4 tahun terakhir, khususnya pemerintahan sebelumnya berulang kali mengabaikan tujuan undang-undang, sehingga berakibat pada pengeluaran besar dari para pembayar pajak secara tidak tepat. Kata-kata Trump itu tampaknya ditujukan pada wewenang pembebasan bersyarat yang ekstensif oleh mantan Presiden Joe Biden yang mengizinkan orang-orang tinggal di AS untuk sementara, termasuk lebih dari 900.000 orang. Upaya itu dilakukan melalui aplikasi janji temu online disebut CBP One yang digunakan di perbatasan dengan Meksiko, dan lebih dari 1,5 juta warga Kuba, Haiti, Nicaragua, dan Venezuela yang terbang dengan biaya sendiri ke AS melalui sponsor keuangan. Trump segera mengakhiri kedua program itu.
Sementara itu, Presiden Trump dan para pemimpin Argentina, Italia, dan Slovakia termasuk di antara para tokoh yang akan menghadiri pertemuan 3 hari kelompok konservatif terkemuka yang dimulai Kamis di luar Washington. Wakil Presiden J.D. Vance membuka konferensi aksi politik konservatif dengan sesi-sesi lainnya hari Kamis. Konferensi itu mencakup diskusi tentang cryptocurrency dan perdamaian Timur Tengah, serta panel yang menampilkan para kerabat sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas. Vance mengatakan ia yakin ancaman terbesar terhadap negara-negara di Eropa adalah kedatangan migran asing yang tidak diperiksa dan mengecam pemerintahan mantan Presiden Joe Biden atas penanganan imigrasi dan kepemimpinan luar negerinya. Pengadilan Tinggi Spanyol di Madrid hari Kamis memutuskan mantan Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol, Luis Rubiales, bersalah atas pelecehan seksual mencium pemain sepak bola putri Jenny Hermoso tanpa persetujuan Hermoso setelah Piala Dunia Putri tahun 2023. Pengadilan mendenda Rubiales 47 tahun sebesar 10.400 dan memerintahkannya untuk menjauh dari Hermoso paling tidak 200 meter dan melarang berkomunikasi dengannya selama 1 tahun. Jaksa menuntut hukuman penjara 2,5 tahun. Rubiales dibebaskan dari tuduhan pemaksaan. Tim jaksa menuduhnya dan 3 pria anggota Federasi Spanyol lainnya serta mantan pelatih tim putri George Vilda menekan Hermoso agar mendukung klaim Rubiales dan bahwa ciuman itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, ribuan mahasiswa melancarkan protes Indonesia Gelap di sejumlah kota besar di Indonesia Kamis untuk menentang pemangkasan anggaran dan kebijakan-kebijakan lain Presiden Prabowo Subianto. Para demonstran khawatir kebijakan tersebut akan merusak sistem dukungan sosial dan masa depan mereka. Tim VOA melaporkan. Dengan mengenakan pakaian berwarna hitam, sekitar 1.000 mahasiswa berpawai di Yogyakarta melalui sebuah jalan raya yang sibuk. Mereka mengusung poster-poster dan spanduk-spanduk sambil meneriakkan tuntutan-tuntutan perubahan 4 bulan setelah Prabowo menjabat presiden setelah menang telak dalam pemilu. Protes serupa juga berlangsung di kota-kota besar lain termasuk di ibu kota Jakarta dan Sumatera Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan. Gelap yang menyuarakan kekhawatiran soal pemangkasan anggaran juga mendapat sorotan di media sosial. Popularitasnya menyaingi tagar kabur aja dulu yang menampilkan orang-orang yang berbagi saran tentang cara melarikan diri untuk bekerja dan tinggal di luar negeri. Rianto, seorang pemimpin mahasiswa di Jakarta, mengatakan bahwa para mahasiswa memprotes pemangkasan anggaran pendidikan setelah Prabowo memerintahkan penghematan lebih dari 310 triliun rupiah. Dana itu dikatakan akan digunakan untuk mendukung kebijakan-kebijakannya, termasuk program makan siang gratis di sekolah-sekolah yang akrab disebut program makan bergizi gratis atau MBG. Herianto, seperti banyak orang Indonesia yang hanya menggunakan satu nama, mengatakan bahwa Indonesia sedang memasuki masa gelap karena banyak kebijakan yang tidak jelas bagi masyarakat. Pemangkasan anggaran menurutnya dimaksudkan untuk menutup biaya program makan gratis dan pendidikan adalah salah satu hal yang mungkin terdampak. Mustafa, yang hanya menyebut nama panggilannya, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengatakan, kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. MBG yang masih belum merata sampai hari ini. Sementara itu Hasrul, yang namanya hanya terdiri dari satu kata, Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, mengungkapkan, evaluasi total makan bergizi gratis yang kami anggap tidak efektif dijalankan hingga hari ini, apalagi begitu banyak membutuhkan anggaran, karena dari makan bergizi gratis inilah kemudian menjadi penyebab yang paling fatal terjadinya pemangkasan penjebolan APBN. Rahman Hakim, seorang mahasiswa Universitas Bung Karno, Jakarta, mengungkapkan, untuk Bapak Prabowo Subianto, turunlah ke bawah, lihatlah tangisan-tangisan masyarakat, di mana masyarakat sangat butuh tangan-tangan beliau untuk bagaimana
merajut dalam emosional masyarakat untuk bagaimana mendengar keluhan masyarakat bahwasanya Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Harga pangan yang makin naik, harga BBM yang makin naik, kesenjangan sosial terjadi, dan pendidikan yang makin sulit diakses oleh kalangan bawah, dan ini harus menjadi catatan serius buat kita semua. Berbicara pada aksi protes di Jakarta pada hari Kamis, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah telah menerima tuntutan-tuntutan mahasiswa dan akan mempelajarinya. Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa perubahan pendanaan tidak akan berdampak pada sektor pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun dengan banyaknya kementerian yang mengurangi belanja negara, muncul kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat mengganggu layanan pemerintah. Para mahasiswa juga berdemonstrasi menentang peralihan peran militer ke sipil dan kurangnya subsidi gas untuk kebutuhan memasak. The Voice of America, VOA. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, memberikan prioritas kepada para santri dan penghafal Al-Quran untuk menjadi anggota Polri dalam rekrutmen tahun ini. Dan ini mendapat kritik. Kapolri menilai para santri dan penghafal Al-Quran menjadi polisi akan memiliki keimanan yang kokoh sehingga bisa menahan godaan saat bertugas. Fathia Wardar, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta. Peneliti dari Lembaga Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto mengatakan ukuran religiositas seseorang tidak bisa hanya dilihat dari luar. Kenyataannya, kata Bambang, jika melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini, banyak mereka yang memiliki latar belakang agamawan terlibat kasus-kasus korupsi. Untuk itu, apabila Kapolri menyatakan bahwa memprioritaskan santri untuk meningkatkan religiositas personil kepolisian tentu tidak tepat. Dalam banyak penelitian, ungkap Bambang, tidak ada hubungan secara langsung tingkat religiositas seseorang berdampak pada perilaku koruptif di suatu lembaga. Pelaku korupsi juga banyak melibatkan para agamawan. Kita melihat kasus-kasus di Kementerian Agama maupun yang lainnya, itu juga menunjukkan bahwa mereka yang memiliki latar belakang agama yang kuat ini juga sama saja gitu, memiliki perilaku yang koruptif. Yang lebih penting, kata Bambang, bukan memprioritaskan santri untuk memperbaiki personil kepolisian, tetapi harusnya lebih memperbaiki sistem kontrol dan pengawasan di institusi Polri, termasuk bagaimana membangun birokrasi yang lebih bagus. Pasalnya, sebaik apapun input yang masuk ke Polri, selama sistemnya tidak benar, lingkungannya tidak bagus, ini akan merusak input-input yang bagus itu. Menurut Bambang, perilaku koruptif di kepolisian terjadi secara sistemik. Oleh karena itu, kalau hanya sekedar memprioritaskan asal calon tanpa ada perbaikan sistem yang substansial di internal, maka menurutnya itu percuma saja. Yang terpenting adalah perbaikan sistem, baik sistem rekrutmen, meritokrasi, terkait dengan promosi, maupun demosi, kemudian sistem kontrol dan pengawasan, itu yang harus diperbaiki. Dan semuanya itu butuh konsistensi dan transparansi. Tanpa ada transparansi dan konsisten, ya akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Hal yang sama juga diungkapkan dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada, Abe Widianta. Menurutnya, banyak polisi yang melakukan korupsi bukan karena rendahnya tingkat religiositas polisi, melainkan karena sistem yang buruk. Sistem di lingkup internal Polri yang buruk membuat korupsi makin subur. Untuk memberantas anak buahnya berbuat korupsi, Abe menyarankan Kapolri menegakkan hukum secara benar. Menurutnya, banyak anggota kepolisian yang melakukan korupsi tapi tidak jelas penindakan hukumnya sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap anggota lainnya. Dia menjelaskan perilaku terbentuk dari kebiasaan sehingga masuknya orang-orang dengan tingkat religiositas tinggi ke dalam lingkungan dengan sistem yang buruk justru akan membuat orang itu ikut menjadi buruk. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen menjaga marwah institusi dengan terus berbenah. Setiap keberhasilan anggota Polri akan mendapatkan reward dan setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Fathia Wardar melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia pada hari Rabu mengunjungi Kiev sehari setelah pembicaraan tingkat tinggi Amerika dan Rusia di Arab Saudi. Langkah tersebut berlangsung sementara Presiden Amerika dan Ukraina saling serang terkait asal mula perang dan rencana untuk mengakhirinya. Berikut laporan selengkapnya. Pada hari Rabu 19 Februari, utusan khusus Amerika untuk Ukraina dan Rusia, Jenderal Keith Kellogg, tiba untuk melakukan pembicaraan di ibu kota Ukraina, Kiev.
Saat kedatangannya, ia mengatakan, We're going to listen. We understand the need for security guarantees. Kami akan menyimak. Kami memahami perlunya jaminan keamanan. Sangat jelas bagi kami mengenai pentingnya kedaulatan bagi negara ini dan juga kemerdekaan bagi negara ini. Dan bagian dari misi saya adalah duduk dan menyimak. Kunjungan Kellogg berlangsung tidak lama setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio dengan Menteri Luar Negeri Rusia di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Agenda pembicaraan mereka adalah upaya untuk mengakhiri perang, meskipun tidak ada pejabat Ukraina yang menghadirinya. Rusia meluncurkan perang skala penuhnya terhadap Ukraina hampir 3 tahun yang lalu. Tetapi pekan ini, Presiden Donald Trump tampaknya menyiratkan bahwa Kievlah yang harus disalahkan atas konflik di sana, sambil mengabaikan ketidakhadiran utusan Ukraina di Riyadh. Pada konferensi pers di Mar-a-Lago, Trump mengatakan, But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it. Tetapi hari ini saya mendengar, kami tidak diundang. Well, Anda sudah di sana terlibat pertempuran selama 3 tahun. Anda seharusnya mengakhirinya. Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda seharusnya dapat membuat kesepakatan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi komentar Trump tersebut di Kiev. Katanya, kami telah melihat disinformasi ini. Kami paham bahwa ini berasal dari Rusia. Sayangnya, Presiden Trump dengan rasa hormat yang besar terhadapnya sebagai pemimpin rakyat Amerika hidup di dalam ruang disinformasi ini. Trump pada hari Rabu menggunakan platform media sosialnya untuk menyebut Zelensky sebagai diktator. Ia mengklaim bahwa pemimpin tersebut hanya mendapat dukungan kurang dari 10% di dalam negerinya. Meskipun jajak pendapat internal di Ukraina menunjukkan tingkat dukungan terhadap Zelensky lebih dari 50%. Zelensky mengatakan ia ingin Trump mendengar lebih banyak kebenaran mengenai Ukraina, sementara pasukannya bertempur melawan pasukan Rusia yang bergerak maju. Seorang pejabat NATO baru-baru ini memprediksi bahwa Moskow akan meningkatkan laju dan intensitas serangannya di tengah-tengah pembicaraan untuk mengakhiri perang. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. The Voice of America, VOA.